Salam perubahan ya, sebanyak 49.000 petisi ya mengatakan copot Gus Miftah ya dari utusan khusus presiden. Dan inilah yang kemudian menjadi spekulasi di masyarakat. Ketika Gus Miftah di situ mengolok-olok ya orang yang jual es teh di situ begitu ya. Namanya Pak Sun Haji begitu kan ya. Pak Sun Haji ini penjual es teh yang lagi viral hari ini. Nampaknya dengan adanya seperti ini sebagai pendakwah siapapun ya, pemuka tokoh agama ya manapun begitu kan. Kalau mau mendakwah silakan jangan sampai menggoblok-goblokkan orang. Itu tidak baik secara etika. Makanya Gus Miftah ini justru orang berspekulasi begitu kan ya. Gus Miftah dianggap ya mengangkat derajatnya dari jualan es teh. Ini gimana logikanya? Yang namanya kata-kata goblok itu kata-kata gasar. Ya siapapun itu tidak boleh, apalagi pemuka agama. Ya orang-orang yang mendukung Gus Miftah saya kira salah untuk hal-hal seperti itu. Saya kira kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jadi artinya apa? Artinya selama ini harkat dan martabat begitu ya, untuk menurunkan ya derajat seseorang itu sangat gampang sekali begitu. Artinya ya bisa saja ya, Pak Son Haji ini atau si jual ST ini begitu kan ya lagi diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala atau menurunkan derajatnya Gus Miftah. Saya kira saya tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi kita lihat saja dengan petisi ini menunjukkan bahwa ada teguran dari Prabowo katanya begitu kepada Gus Miftah. Ya, didesak minta maaf dan akhirnya minta maaf. Walaupun masyarakat sudah tahu bahwa Gus Miftah sudah minta maaf, pada akhirnya orang-orang akan membicarakan. Ya seperti itulah candaan Gus Miftah. Tapi selama ini sangat kelewatan, di luar batas ya sebagai pemuka agama. Ya sebagai tokoh agama begitu kan ya. Tapi pada intinya orang-orang akan melihat justru ya mengeluarkan sifat asli ya dari Gus Miftah itu sendiri. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, ada salah, ada benar, ada yang hanya spontan. Kalau sudah minta maaf saya kira ayolah kita saling memaafkan satu sama lain. Kan itu enak begitu kan. Tapi orang-orang masih menghukum begitu secara sosial kepada kepada Gus Miftah ini begitu walaupun sudah bertemu. Kenapa? Karena ya yang kita lihat begitu kan ya beredar untuk foto-foto Gus Miftah di jalanan, terus kemudian di mobil itu banyak yang dicopot ya. Salah satunya seperti video ini ya. Ini video ya merobek stiker yang ditempel ke mobilnya itu dia akibat kekecewaan kepada Gus Miftah selama ini. Ini kan menunjukkan bahwa ya orang-orang selama ini menganggap bahwa mengolok-olok seperti itu begitu kan sudah di luar batas. Coba kita dengarkan seperti ini ya kata netizen. Kelet, pokoknya dikelet. Lotok. Nggak bisa edak, tapi payang lotoknya man. Enggak. Hah? Gampang. Gampang. Nah. Opo kus-kus dancuk iki. Tahan malu. Sobek pas muka coba ya sobek. Kalau tulisannya biarlah. Kalau bisa mukanya itu nah buang jauh-jauh itu. Aduh. Iya. Itulah tadi ya kekesalan dari masyarakat di situ dan tidak hanya itu ya Pak Sun Haji ini penjual ST ini dapat beragam seolah-olah diangkat langsung begitu kan ya menjadi orang kaya seketika. Ada yang memberikan 300 juta, ada 200 juta, ada yang 50 juta begitu kabarnya dan bahkan mendapatkan umroh. Dan itulah kalau Allah begitu kan ya mengangkat derajatnya seseorang seketika di situ. Makanya siapapun yang berbuat zalim kepada siapapun begitu kan ya kita harus mendoakan begitu. Semoga orang-orang yang zalim itu menjadi ya bertaubatlah begitu kan.
Dan tidak hanya itu, desakan dari Partai Gerindra, ya Gus Miftah ini didesak minta maaf ke penjual ST itu kepada Pak Sun Haji yang kemudian diolok-olok. Artinya secara tidak langsung bahwa di era kepemimpinan Prabowo ini tidak lagi yang namanya mengolok-olok sana sini. Ini kan pemuka agama, artinya tokoh agama di situ. Kurang pantas dan kurang baiklah begitu mengatakan menggoblok-goblokan. Bercanda boleh-boleh aja, tapi jangan sampai menggoblok-goblokan orang. Itu kan tidak baik rasanya. Saya kira banyak yang kemudian dari apa namanya juga dari Istana Kepresidenan begitu kan ya, dari kantor Istana Kepresidenan begitu banyak memberikan klarifikasi itu. Makanya orang menganggap wah pecat saja begitu. Buat apa ada utusan dari presiden kalau toh pada hakikatnya blunder seperti itu. Pecat saja. Artinya apa? Konsekuensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden, masyarakat menuntut setegas apa sih Prabowo? Setegas apa sih Prabowo ya untuk menindaklanjuti masalah Gus Miftah ini? Saya kira juga tidak berani. Kenapa? Gus Miftah itu punya sumbangsi untuk menangkan Prabowo. Satu sisi. Jadi saya kira tidak mungkin dipecat, mungkin hanya diberikan peringatan begitu kan. Artinya dan inilah seorang Prabowo dicoba begitu kan ya, apakah tegas atau tidak. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena inilah soal-soal politik yang ada selama ini begitu ya. Bahkan tidak hanya itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra begitu kan ya, Dwi Yondono itu menyebutkan wah ini apa namanya Presiden Prabowo begitu kan ya, Presiden Prabowo sudah mungkin ya harus mengevaluasi kepada Gus Miftah ini. Kenapa? Karena ya kita lihat saja orang-orang menganggap bahwa Gus Miftah ini menjadi viral di mana-mana begitu kan. Justru ada yang mendukung dan ada yang tidak. Tapi sebagian orang pasti ada yang mendukung ya. Salah satu yang menjadi kekuatan masyarakat apa namanya menjadi viral di situ karena kata-kata goblok itu begitu kan ya. Karena kata-kata goblok di situ nggak usahlah seperti yang lain menggunakan kata-kata goblok, kata-kata kasar di situ. Bukan sifat apa namanya yang harus kita ungkapkan. Tapi yang jelas ya sebagai tokoh agama harus benar-benar hati-hati ya, seperti Gus Baha, seperti yang lain Gus Mus dan sebagainya. Serasanya tidak pernah membodoh-bodohkan orang ya atau menggoblok-goblokkan orang di situ. Makanya putri dari Gus Dur di situ, Inaya Wahid mengkritik keras begitu kan ya, mengatakan begini ya. Kalau apa namanya? Kalau pemuka agama di situ adalah jalurnya ngaku-ngaku, hanya ngaku-ngaku, bukan dari jalur ngilmu begitu kan ya. Saya kira saya kira ini tidak baik juga. Dalam artian bahwa ngaku-ngaku Gus misalnya, ngaku-ngaku anaknya kiai, tapi kelakuannya seperti itu begitu. Karena banyak ya yang sekarang Gus-Gus itu sebagian besar mereka memanfaatkan itu. Tapi saya kira seperti Gus-Gus yang kemudian yang lain begitu kan ya, yang punya etika yang baik, saya kira apa namanya tidak mengatakan kata-kata itu begitu, sehingga orang akan terus membicarakan masalah soal kayak begitu kan. Dan ini menjadi viral karena diolok-olok di situ begitu ya. Si jual ST di situ kabarnya begitu, waktu diolok-olok itu tersinggung ya kepada Gus Miftah karena semalam itu hanya mendapatkan 10.000 kabarnya. Tapi Allah sangat baik kepada kita, membalas begitu kan. Hanya mendapatkan kalau nggak salah 20.000 apa 10.000. Bisa saja 20.000 bisa saja ditukar dengan 2M. Kabarnya sekarang sudah mau hampir 1M katanya begitu kan ya, akibat bantuan-bantuan dari orang-orang. Jiwa sosial kita, solidaritas kita ketika saudara-saudara kita begitu kan ya, seolah-olah diolok-olok seperti itu. Ayolah bergandengan tangan bersama-sama. Tapi jangan sampai nantinya pengen diolok-olok begitu kan ya, pengen sana sini banyak yang jualan ST. Jangan sampai dimanfaatkan seperti itu begitu kan. Artinya ya kita lihat saja lah nanti, karena persoalan-persoalan seperti ini mungkin saking viralnya karena sekarang ini semua orang sudah cerdas ya. Semua orang sudah cerdas. Kalau 200 juta masyarakat Indonesia ini memberikan sumbangan saja, memberikan penggalangan dana saja dengan ya 10.000 saja, itu sudah berapa miliar begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa di subscribe ya Hodari News ini.